Kadang orang itu terlalu mengagung-agungkan sebuah benda pusaka atau sebuah keris ya bos ya. Dibilang ada isinya, ada yoninya, ada kleniknya, dan ada semacamnya. Padahal itu dari sudut pandang masing-masing kita sebagai manusia. Tombak ini cukup langka karena saya juga seneng pamor-pamor yang jimat-jimat, khususnya Mojopahit ya bos ya. Mojopahit itu sangat terkenal dengan pamor cepritnya, sangat terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lindu Aji Jombang, pecinta keris serta tosan aji dan budaya serta barang antik dari Jombang. Oke bosku semua, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah banyak mendukung dan mensupport channel Lindu Aji Jombang. Saya ucapkan terima kasih dan tidak lupa saya doakan agar kalian semua bisa mendapatkan kesehatan, mendapatkan rezeki yang banyak dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, yang ada di luar negeri tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat kalian semua, para bos-bos saya dan juga para pemahar-pemahar yang ada di luar negeri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan hari ini saya akan mereview atau membahas tentang tombak ya bos ya, tentang tombak pusaka. Dan di sini saya akan bercerita sedikit mengenai beberapa kisah tentang tombak dan juga tentang pusaka ya bos. Jadi jangan pernah menyalahartikan sebuah pusaka atau sebuah benda yang mempunyai energi yang lebih. Kadang orang itu terlalu mengagung-agungkan sebuah benda pusaka atau sebuah keris ya bos ya. Dibilang ada isinya, ada yoninya, ada kleniknya, dan ada semacamnya. Padahal itu dari sudut pandang masing-masing kita sebagai manusia. Yang jelas kalau menurut saya sebuah benda pusaka itu diciptakan oleh Sang Empu dengan manifestasi doa di dalamnya, dan juga ada sesuatu tujuan atau cita-cita Sang Empu untuk membuat sebuah benda pusaka. Tapi di kalangan Jawa khususnya di Indonesia ini sangat mempercayai tentang tua atau kekuatan tentang benda pusaka. Yang jelas benda pusaka itu tidak semuanya itu gimana ya, jangan dianggap klenik lah. Karena apa? Karena sesungguhnya
terkadang itu kita tidak tahu bahwasanya benda pusaka itu ada yang diciptakan dengan bahan yang sangat luar biasa. Kita tidak pernah tahu kalau di dalam benda pusaka ini ada nuklirnya, bos. Kita tidak pernah tahu ada bahan apa di dalam sebuah pusaka itu. Dan kadang-kadang, dan ada juga, bukan kadang-kadang, ada beberapa jenis pusaka itu yang sangat ampuh. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada elemen-elemen yang kita tidak tahu. Dan ini ada pernah kisah ya, bos ya. Ada kisah ini yang jelas saya tidak mau menyebutkan di mana barangnya. Yang jelas saya pernah dengar dan pernah tahu sendiri. Yang jelas ada tombak yang pernah dimaharkan ke seseorang, dan tombak itu dimahari, dan pada beberapa minggu orang itu kecelakaan, kakinya patah. Setelah patah, dia berasumsi bahwasanya kecelakaan itu ditimbulkan oleh walat atau oleh, katakan, karma lah dari sebuah pusaka, dan akhirnya dimaharkan ke orang lain, dan dimahar, bos. Dan selang seminggu lagi orangnya kecelakaan lagi dan kakinya patah lagi, dan dia berasumsi sama bahwasanya itu terkena dampak dari balaknya sebuah pusaka. Dan akhirnya dari orang kedua ini tadi dimaharkan lagi ke orang ketiga, sama, bos. Dapat 1 minggu orangnya kecelakaan dan kakinya patah. Dan dari situ bertiga ini berasumsi sama semua, dan akhirnya tidak dimaharkan tapi diberikan kepada orang pintar. Nah, orang pintarnya ini senang dengan pusaka dan ngerti dengan pusaka, dan akhirnya diserahkan secara cuma-cuma, tapi beliaunya tidak mau, tetap dikasih mahar. Dan setelah dikasih mahar, mungkin beliaunya ini tahu ini bahannya dari apa tahu. Dan setelah didapat oleh beliaunya, dikasih menyan, dan akhirnya pusaka ini dicoba di mana, bos? Dicoba ditunjukkan ke seekor cicak yang ada di atas rumahnya. Ditunjukkan begini, dan akhirnya cicaknya itu jatuh. Nah, setelah itu mungkin beliaunya sendiri itu merasa, wah, ini hanya kebetulan saja, bukan karena dari tua atau dari kekuatan sebilah keris. Akhirnya ditunjukkan lagi ke cicak yang lain, akhirnya jatuh lagi. Nah, beliaunya lebih mantap karena 2 kali. Dan yang terakhir beliaunya coba-coba ke seekor ayam. Lah, ditunjukkan ke seekor ayam itu, ayamnya itu langsung nggak karuan, bos. Langsung ya kabur. Nah, ini dari sini akhirnya menjadi gempar. Dan ternyata setelah ada penyelidikan dan juga ada asumsi dari beberapa orang, nah ternyata tombak ini tombak yang istimewa dan mempunyai bahan yang sangat luar biasa. Itu makanya kalau kita cinta dengan pusaka atau cinta dengan tombak atau keris atau apapun ya, jangan sampai kita buat mainan, bos. Jangan sampai kita tunjukkan gini ke orang, jangan. Kita tidak tahunya nanti kalau apabila ada bahan-bahan khusus di dalam suatu pusaka, nanti bisa kena atau bisa berakibat fatal. Oke, bos. Hari ini langsung aja kita review tombak. Ini saya jarang sekali review tombak, karena apa? Karena ya gimana ya, saya punya tombak itu nggak lama pasti termahar. Nah, ini belum termahar, mari kita review. Yang baru gabung, monggo silakan like dan subscribe. Nanti silakan Anda komen-komen dan bisa sharing-sharing di kolom komentar ya, bos ya. Kita buka langsung, oke? Nah, ini
Ini namanya tombak sapit abon. Ini estimasi Mojopahit ya bos ya. Karena apa? Karena saya lihat dari tempaan dan dari bahan besinya, ini karakternya karakter Mojopahit, dan di sini pamornya Selewa ya bos ya. Tapi ini ada anggapan lain, ini adalah pamor Jimat. Tapi kalau saya sendiri, yang satu ini pamor Bawang Sebungkul, yang satu ini pamor Jimat. Nah, yang jelas kalau pamor Bawang Sebungkul sendiri itu adalah simbol untuk pengobatan dan juga untuk apa itu namanya, kerejekian. Dan jimatnya sendiri ini di sini ada pamor kecil, nggak beraturan ini pamor jimat ini adalah untuk tolak balak, dan juga biasanya ini untuk gangguan-gangguan halus seperti tenung, telu, sihir. Nah, itu bisa ditanggulangi dengan tombak ini dan pamor jimat ini. Biasanya seperti itu. Dan di sini ini tengahnya bolong ya bos ya. Ini bukan saya bolongi, ini asli bolong. Nah, ini combong, namanya ini combong. Kalau dia sampai ke atas itu namanya pamengkang jagat. Nah, ini kita nggak tahu ini disebabkan karena apa. Yang jelas materi dari bahan tombak ini sendiri ini sangat bagus. Hitam bos. Dan pamornya nyeprit, hanya di sor-sornya aja. Nah, seperti ini. Dan ini saya rasa tombak ini cukup langka, karena saya juga seneng pamor-pamor yang jimat-jimat, khususnya Mojopahit ya bos ya. Mojopahit itu sangat terkenal dengan pamor cepritnya, sangat terkenal. Oke, monggo nanti yang mau sharing-sharing tentang tombak sapit abon estimasi Mojopahit ini, monggo silakan nanti Anda komen di kolom komentar. Yang jelas ini pusaka yang sangat istimewa, dan yang jelas pamornya kalau menurut saya ini pamor jimat ya bos ya. Pamor jimat sendiri itu untuk tolak balak, juga untuk pengobatan, dan untuk penanggulangan semacam sihir, telu, tenung, dan santet. Itu bisa ditanggulangi dengan pusaka seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan review kita hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya para pecinta Tosan Aji, khususnya pecinta Lindhu Aji Jombang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.